Nagari Kapa adalah nagari dengan penduduk nan elok dan beragam suku. Nagari Kapa terletak di Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 7.200 hektar. Total penduduk 12.449 jiwa yang terdiri dari suku Minang, suku Jawa, suku Mandailing, dan ditambah suku-suku daerah lain di Indonesia. Nagari Kapa merupakan daerah dataran rendah, mempunyai iklim tropis, terdiri dari 6 kejorongan: Jorong Malasiro, Jorong Lubuk Puding, Jorong Kapa Utara, Jorong Kapa Timur, Jorong Padang Laweh, Jorong Kapa Selatan. Di Nagari Kapa terdapat satu pasar yang menjadikan pusat perbelanjaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu Pasar Kapa yang terletak di Jorong Kapa Timur, yang sering dikunjungi masyarakat Nagari Kapa dan masyarakat daerah sekitarnya. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia, dan tentu saja di Nagari Kapa terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA atau SMK. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan seperti TPA, MTS, MA, dan pondok pesantren. Nama saya Haji Alman Gampualam, pucuk adat Ketuakan di Nagari Kapa. Dari sejarah yang kita perdapat, pertamanya ada namanya di Nagari itu, di Kapa itu Buki Gubuk Bungos Tangkai yang ditempati oleh salah seorang perempuan. Di situ namanya Putih Bungos Tangkai. Jadi disitulah berdiam seorang putih waktu itu. Lama-kelamaan di situ datanglah seorang raja dari Tiku Cacang ingin melamar seorang putri tersebut. Untuk mendapatkan suatu daerah itu berlayarnya mulai dari laut menyusuri sungai. Setelah menyusuri sungai, kelihatan ada kampung di situ, ada gubuk ataupun bukit. Di situ maka berlabuhlah raja dari Raja Malin Pinang tadi di sebuah pulau tadi ataupun gubuk tadi, niat untuk melamar sang putri. Di situ adu ketangkasan lah, namanya tamu putri tadi, Putih tadi, dia menyuguhkan makanan dan memberikan istilahnya kobokan. Kalau di daerah Minangnya, daerah Kapa, namanya tampek basuh tangan. Jadi disuruhlah raja tadi mencuci tangan sebelum makan. Waktu raja mencuci tangan, makanya cuci tangan itu lengket di tangan raja tadi. Itulah keahlian ataupun kesaktian dari Putih yang ada di Gubuk Bungos Tangkai. Setelah itu Putih itu dan raja itu, karena dia kesal, dia langsung lari turun lagi. Dilihat kapalnya sudah menjadi batu, maka di situ nama daerahnya Batu Karang, ada Lubuk Batu Karang.
Dan raja itu menarik sebuah tongkatnya ke arah muara ataupun arah ke sasak sehiliran batang kapal itu. Jadi Putih pun mau melihat sampai di mana beliau raja tadi. Jadi setelah semua yang dilalui oleh tongkat raja tadi semua menjadi sungai ataupun batang air. Dan itu sampai ke sana karena raja itu sudah sampai di suatu daerah, kalau namanya sekarang Kapasaro ataupun Kapas Selatan sekarang, ditancapkanlah tongkat dari raja tadi. Tancapkan tongkat, terletaklah di tengah-tengah sungai. Jadi pun Putih tadi masih menguji kesaktian raja tadi. Jadi ada sebuah bengkalai lapia ataupun rencana pembuatan tikar dihanyutkan melalui sungai batang kapal tadi, sehingga tersangkutlah bengkalai lapia tadi di sebuah tongkat tongkat raja, maka menjadi daerahnya namanya Kapasaro, bertepatan sekarang itu di sebelum kantornya Wali Nagari, itu namanya Kapasaro yang Jorong Kapas Selatan. Putih Lumut namanya, dapat suami dan akhirnya membuat suatu rapat yang dipimpin oleh Putih Lumut tadi untuk membuat suatu kerajaan di nagari tersebut. Maka dihimbau, ada beberapa namanya induk berampe di dalam, yaitu ada Raja Mamut, ada Jadolela, ada Rangkai Mudo dan Sutaname. Dan dipanggil juga induk ampe di luar, ada Datuk Tangka Basaran, ada Datuk Jalelo, Datuk Maju Basa dan Datuk Bunsu. Kalau di kapal nenek mama ataupun induk ampe di dalam itu tidak gelar datuk, cuma langsung gelar. Jadi di situ bermusyawarah dan mufakatlah mereka untuk mencari pimpinan. Di situ ada salah seorang yang sudah ada di guguk Bungos Tangkai tadi. Dalam musyawarah tersebut, maka mereka akan mencari pimpinan. Berbicaralah salah seorang yang ada di situ yang sudah tinggal lama di guguk Bungos Tangkai itu. Dia bilang, sayalah yang akan jadi pimpinan. Jadi tempat musyawarahnya itu ada setumpuk tanah ataupun kapa namanya, yang ditumbuhi pudiang, itu satu batang. Jadi dalam musyawarah itu berbicara seorang laki-laki, saya yang akan menjadi raja. Maka bergoyanglah pulau di situ. Disitulah asal muasalnya Gampo Alam. Nah, jadi itu namanya Kapa Lubuk Pudiang. Kalau hukum adat yang berlaku di negari Kapa itu, yang pertama tidak boleh kawin sedatuk. Kalau mereka kawin sedatuk atau satu nenek mama, itu dibuang sepanjang adat. Itu lubuk sawo namanya itu sana. Lubuk sawo, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrizon AMD selaku Wali Nagari Kapa periode 2023 sampai 2029. Visi misi Nagari Kapa sesuai dengan yang kami sampaikan waktu kampanye pemilihan Wali Nagari, yaitu terwujudnya era baru Nagari Kapa menuju nagari yang maju, mandiri, religius, dan berbudaya dalam kebersamaan. Kebetulan kita baru diangkat jadi Wali Nagari Kapa lebih kurang 6 bulan kebelakangan. Jadi belum terlalu banyak prestasi-prestasi yang kita dapat, tetapi ada beberapa prestasi yang kita dapat,
yaitu dari PKK, dari ibu-ibu PKK kemarin itu kita dapat juara 2 tingkat kabupaten tingkat nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Terus juga ada juara 3 juga dari lomba PKK. Kita dapat juga lomba nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Karena baru itu yang ada yang kita ikuti lomba di tingkat kabupaten. Perkembangan di Nagari Kapa sesuai dengan visi misi kita, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang religius. Tentu kita banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti himbauan kita maghrib ke surau dan membuat kegiatan-kegiatan agama setiap tahunnya, yaitu rencananya akan kita bikin juga dan kita jadikan kalender tahunan di negara kita. Harapan kami selaku pemerintah Nagari Kapa tentu menginginkan Nagari Kapa lebih maju, lebih religius dan lebih berbudaya dalam keberagaman. Karena di Nagari Kapa kita termasuk beragam suku. Ada suku Minang, ada suku Jawa, dan ada juga suku Mandailing. Jadi kami selaku pemerintahan Nagari Kapa dengan keberagaman ini merupakan salah satu kekuatan Nagari Kapa untuk membangun Nagari Kapa ke depannya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau program-program kegiatan pemerintahan yang lama, kalau itu masih baik atau bagus, itu tetap kita pertahankan. Tetapi kalau kurang bagus untuk kedepannya, tentu akan kita sesuaikan dengan visi misi kita di waktu kita pertama kali dilantik. Sosok pengusaha inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan limbah hewan yang diolah menjadi pupuk organik. Baiklah, perkenalkan nama saya Suyono. Di sini saya selaku ketua Posyantek Karya Mandiri. Susunan pengurusnya itu ada 7 orang. Saya sebagai ketua, terus ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian bidang kemasyarakatan, bidang produksi, bidang teknologi tepat guna. Posyantek tersebut berdiri tahun 2016, itu sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Terbentuklah pos pelayanan teknologi di Nagari Kapa. Bahan-bahan untuk pengolahan pupuk organik atau pupuk kompos, yaitu bahan dasarnya yang utama yaitu kohe, kotoran hewan, kotoran ternak. Kotoran ternak antara lain yang di sini lantaran kita ternak sapi, otomatis kita kotoran sapi. Terus bahan lainnya yaitu ada limbah. Limbah di Posyantek Karya Mandiri itu banyak sekali. Limbah perkebunan, bisa juga dari perkebunan sawit yaitu tongkol pelepas sawit, ada cancang sawit, dan dari limbah pabrik bisa juga itu namanya solid. Dan pupuk tersebut sebagai bahan baku campuran dengan kohe. Dan bahan baku pupuk kompos ada lagi yaitu sekam padi, atau bisa dibikin arang sekam itu. Terus selanjutnya bisa untuk menambahin kandungan N-nya itu bisa diambil dari urinnya ataupun diambil dari daun titonia. Daun titonia atau daun tunjung rica, yaitu daun untuk pelindung tanaman itu. Selanjutnya yaitu pemakaian mikrobakteri bisa dibeli di pasaran. Cuman Posyantek Karya Mandiri itu membuat terobosan sendiri mengembangbiakan mikroba. Alhamdulillah dengan adanya kepercayaan dari kabupaten, saya sendiri sebagai pengurus dan selaku sebagai ketua mendapat amanah, mendapat kepercayaan, kami bisa menghadiri di LIPI yaitu lembaga penelitian. Alhamdulillah dengan adanya kami mendapat
kesempatan untuk ke LIPI, kami mendapatkan ilmu bagaimana mengembangbiakkan mikroba tersebut. Alhamdulillah dengan adanya ilmu yang diberikan kepada kami, alhamdulillah Posyandu Karya Mandiri tidak membeli mikroba tapi mengembangbiakkan. Jadi itu suatu terobosan dan suatu manfaat bagaimana pengolahan pupuk kita tidak ada tambahan biaya. Kalau seandainya ada kawan-kawan, adik-adik, anak-anak kita mau diskusi, mau sharing, silahkan. Terima kasih. Nagari Kapa memiliki sosok penting dalam sejarah, terutama pada bidang keagamaan. Salah satunya Syekh Haji Muhammad Yunus atau biasa dikenal dengan Buya Sasa. Buya Sasa dilahirkan tahun 1879. Kata itu 1879 di Lubuk Batang. Dari itu dilahirkan bulan lahirnya itu apa yang nggak tahu ya. Cuma dibesarkan di Lubuk Batang, kan masih ke negara yang Kapar. Ketika dia sejarahnya Buya ini berumur 4 tahun, dia udah bisa membedakan mana yang pantas dia kemukakan atau yang tidak dia kemukakan. Contoh ketika dia menginjak umurnya wajib sekolah lah. Waktu namanya sekolah dulu SR namanya, Sekolah Rakyat. Di Pisang Hutan, Jalan Kesasa. Itu dialah sekolah selama 10 tahun. Waktu dia sekolah itulah orangnya cukup cerdas. Biasa ini. Cukup cerdas sekali orangnya. Berdebat dia. Suka berdebat. Belajar ilmu lah dari situ. Nama gurunya Tuanku Ismail. Tuanku Ismail, guru di situ selama 10 tahun. Dia situ timba ilmu, macam-macam ilmu lah, berbagai macam keislaman lah. Dia dapat, maka dia bergelar Buya Sasa. Sebenarnya bukan namanya Buya Sasa, bukan Muhammad Yunus Tengku Sasa. Dia tuh suka berdebat, pendesak. Berarti pendesak tahu ya kan? Ya, contohnya anak-anak ini berguru atau 5 orang atau 10 orang lah. Jadi yang satu ini, adik ini satu ini, dia yang paling cerdas otaknya. Udah guru, aku udah dapat, kasih aku ilmu lagi. Jadi kata, masa minanya, ang pendesak panang ko Yunus. Lu lewat lah dapet dang. Ya boleh dapet dan bawa ke Yunus tadi. Itulah. Laki lah galaynya, Buya Sasa, suana Buya penyasak. Winyo bau dua di surau, di muka dia kan ada sekolah dulu, pulah sampai kamu dua. Sedangnya berdua solat Isya, nampaklah dainyo keluar timbul musaji permukaan, musaji termegah. Alun lalapenya ke Madinah, ke Makkah, ke Arab Saudi segala macam, ke luar negeri, ke Malaysia lalapenya. Alun pernah nyo mencari musaji semegah itu. Itulah nyo takajui mencari musaji termewah. Mungkin musaji timbul dari surga, mungkin dipercaya di Tuhan ya kan. Padahal tang air di muka kayaknya. Di belakang surau tang air kayaknya, lebih kurang 5 meter di muka belakang surau kayaknya. Timbullah musaji, inyo takajui. Itunya tantak kepalanya, ketantuk kepalanya kau tindang pula pingsan. Hanya langsung bawa pulang. Awal pembangunannya kalau rumah sakit ini 1973. 1973. Selesai 1975. Ya. 2 tahun ya, Pak? Ya 1975 rumah sakit banyak dan saya. Akhir-akhir 1973 lah, yang 4 tahun penuh, 75 resmi. Resmi. Itu kalau masalah tanah itu hak pakai. Apabila selama hak dia pakai, dialah punya.
Apabila dia tidak dipakai lagi, kembalilah ke cucu gunakan bujang. Nah, itulah sifatnya. Selain itu, Nagari Kapa juga memiliki potensi alam yang tersembunyi yang harus diketahui oleh khalayak ramai, seperti pembuatan tahu, pembuatan kerupuk dari ubi, dan pembuatan lemang yang dapat memajukan sumber daya manusia di Nagari Kapa. Itu lu buat sawo namanya itu sana. Lu buat sawo. Tunjukkan. Nagari Kapa maju, kreatif, religius dalam keberagaman. Bersama anak KKN terpadu Nagari Kapa Jaya. Nagari Kapa maju. Nagari Kapa sukses. Nagari Kapa oke. Nagari Kapa keren. Nagari Kapa is the best. Nagari Kapa kreatif. Nagari Kapa kompak. Nagari Kapa mantap. Nagari Kapa berprestasi. Nagari Kapa terbaik.